Gempa bumi dapat terjadi di berbagai wilayah. Pada episode sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana pergerakan lempeng tektonik dapat memicu terjadinya gempa bumi. Namun, apakah semua gempa bumi sebenarnya terjadi karena penyebab yang sama? Untuk menjawabnya, kita perlu mengenal lebih dekat gempa bumi. Episode 2. Membedakan jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Salah satu jenis gempa bumi yang paling sering terjadi adalah gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi ketika lempeng-lempeng bumi bergerak dan saling berinteraksi. Saat pergerakan lempeng terhambat, energi dapat tersimpan di dalam batuan selama jangka waktu yang lama. Ketika energi tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah gempa bumi yang menghasilkan gelombang getaran. Gelombang getaran tersebut kemudian merambat hingga mencapai permukaan bumi dan dapat dirasakan oleh kita manusia. Gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Yogyakarta tahun 2006 merupakan salah satu contoh gempa tektonik yang pernah terjadi di Indonesia. Selain gempa tektonik, terdapat jenis gempa lain yang berhubungan dengan aktivitas gunung api. Tahukah kamu, di bawah gunung api terdapat kantong magma yang berisi batuan cair bersuhu sangat tinggi. Ketika magma bergerak menuju permukaan, batuan di sekitarnya mulai mengalami tekanan. Tekanan tersebut dapat menimbulkan retakan dan menghasilkan getaran yang dikenal sebagai gempa vulkanik. Gempa vulkanik seringkali terjadi ketika aktivitas magma meningkat, menjelang, atau saat erupsi gunung api. Di Indonesia sendiri, aktivitas Gunung Merapi dan Gunung Semeru menjadi contoh peristiwa yang berkaitan dengan gempa vulkanik. Jenis gempa bumi lainnya adalah gempa runtuhan, yang terjadi akibat robohnya batuan atau rongga yang berada di bawah tanah. Gempa runtuhan biasanya diawali oleh retakan pada batuan yang membentuk atap rongga bawah tanah. Ketika batuan tidak lagi mampu menahan beban, bagian atap dapat runtuh dan menghasilkan getaran. Karena sumber getarannya kecil, dampak gempa runtuhan umumnya hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa serupa juga dapat terjadi pada gua alami maupun tambang bawah tanah yang mengalami keruntuhan batuan. Nah, setelah mempelajari ketiga jenis gempa bumi, kita dapat membandingkan penyebab utama masing-masing gempa. Teman-teman, memahami penyebab terjadinya gempa bumi akan membantu kita mengenali karakteristik setiap jenis gempa yang terjadi. Nah, menurutmu, jenis gempa bumi manakah yang paling sering terjadi di Indonesia? Silahkan scan QR Code berikut untuk mengerjakan evaluasi dan menguji pemahamanmu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.